kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Giri, yaitu Head of Indonesia Market, Udemy, mengenai pembelajaran daring untuk meningkatkan kompetensi lulusan baru. Jadi sesi saya hari ini mengangkat topik mengenai pembelajaran daring atau online untuk meningkatkan kompetensi lulusan baru. Nah, jadi Udemy itu adalah gabungan kata dari kata U dan Academy. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak tahu nih gimana sih cara bacanya, itu Udemy. Jadi U dari kata U, kemudian Demi dari Academy. Nah, Udemy sendiri itu berdiri tahun 2010, berkantor pusat di San Francisco di Amerika Serikat. Nah, misi Udemy itu adalah membangun marketplace global untuk belajar. Sederhananya mantra kami adalah mendemokratisasi pembelajaran. Jadi membuat pembelajaran di mana termasuk di dalamnya adalah pengajaran itu bisa diakses oleh siapapun. Untuk Indonesia sendiri, kami launching itu di 5 Maret 2019. Jadi misinya sama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pembelajaran. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun 9 bulan yang lalu ya. Jadi ada 130.000 kursus di Udemy yang spesifik bahasa Indonesia sudah ada 500 kursus. Nah ini sedikit menggambarkan kecenderungan kira-kira topik yang populer di masa yang akan datang. Jadi ini diambil dari konsumsi secara global. Jadi di sebelah kiri itu adalah keterampilan teknologi yang paling populer dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Jadi teman-teman bisa baca yang paling banyak dicari orang itu adalah tentang Python. Mungkin karena fleksibilitasnya untuk penggunaannya. Kemudian disusul dengan React, ada Angular, ada machine learning, Docker, Django, dan sebagainya. Nah, jadi kalau teman-teman yang tertarik, kira-kira sih mau belajar apa ya yang terkait dengan teknologi, mungkin bisa mempertimbangkan ini. Karena ini nanti akan ada korelasinya dengan kebutuhan di industri. Kita juga bisa melihat yang di sebelah kanan, nah ini adalah keterampilan esensial yang tumbuh paling cepat dari tahun 2019 sampai 2020. Nah yang menarik bagaimana kemudian yang pertama adalah growth mindset, kemudian ada creativity, focus mastery, innovation. Keterampilan apa sih yang dibutuhkan di masa yang akan datang? Nah, kemudian kita akan mulai dengan sebuah report, ini sebuah hasil studi. Nah, dia menanyakan ke beberapa perusahaan bagaimana perusahaan ini merespon terhadap pandemi COVID-19, bagaimana adaptasi bisnis mereka. Nah, dari survei ini 84% perusahaan yang disurvei menyatakan akan mengakselerasi, ingin menyediakan kesempatan yang lebih besar untuk bekerja secara remote, secara jarak jauh, dan sebagainya. Nah, dari dua hal tadi, nah tapi bagaimana kemudian internet menjadi penting dan cloud computing menjadi penting. Kita bisa bekerja dimanapun, kita bisa mengakses data kita dari berbagai perangkat. Bagaimana kemudian pandemi itu mendorong orang merasa, oke, cloud computing yang paling penting. Kemudian disusul dengan big data, kemudian kita bicara Internet of Things, enkripsi dan cyber security, AI, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat bagaimana ini adalah prediksi teknologi yang akan sering digunakan di tahun 2025. Kita bisa lihat bagaimana teknologi itu berkembang dengan sangat signifikan. Mungkin dari industri 1.0 ke 2.0 butuh waktu puluhan tahun, ratusan tahun. Nah, semakin ke sekarang teknologi semakin cepat. Industri 2.0 ke 3.0 lebih singkat, 3.0 ke 4.0 lebih singkat, mungkin nanti 4.0 ke 5.0 lebih singkat lagi. Kita bisa melihat bagaimana sekarang ini penemuan teknologi relatif lebih cepat, pertumbuhannya eksponensial. Jadi kalau 2018, misalnya untuk information dan data processing, mesin itu hanya memakan working hour 47%. Nah, bagaimana di tahun 2022 itu akan meningkat, mesin menjadi 62%, manusia itu berkurang menjadi 38%. Semakin ke atas, porsi dari mesin tidak signifikan. Seperti reasoning dan decision making, tetap porsi manusia yang lebih besar. Jadi kalau teman-teman ditanya, wah keterampilan apa atau kompetensi apa yang perlu saya tingkatkan, itu nanti yang berhubungan dengan kompetensi klaster yang di atas, yang tidak mudah digantikan oleh mesin. Nah, ini juga kemudian sebuah kesimpulan dari studi ini, dia mengambil top 10 keterampilan teratas yang dibutuhkan di tahun 2025. Jadi ada analytical thinking and innovation, active learning, dan learning strategy, dan sebagainya. Jadi kalau dibagi berdasarkan tipe, itu ada yang problem solving yang warnanya biru, kemudian self-management yang warnanya hijau, kemudian working with people yang warnanya kuning, dan kemudian yang warnanya ungu ini technology. Dan boleh dibilang 5 dari 10 keterampilan teratas itu berhubungan dengan problem solving. Oke, nah kita bisa bahas sedikit tentang 5 keterampilan teratas yang dibutuhkan di 2025.
Apa sih analytical thinking dan innovation itu? Analytical thinking adalah pekerjaan yang membutuhkan penganalisaan informasi dan penggunaan logika untuk menyelesaikan isu atau masalah yang terkait dengan pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang active learning. Bagaimana kita memahami setiap implikasi dari sebuah informasi baru. Tiga, problem solving, jadi mengidentifikasi masalah-masalah yang rumit, kemudian mereview informasi yang terkait untuk menghasilkan solusi. Yang keempat, critical thinking, bagaimana kita menggunakan logika dan reasoning untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dan kekurangan dari solusi yang ada. Dan yang kelima, kita bicara tentang inisiatif, mengambil kesediaan untuk mengambil tanggung jawab dan juga tantangan. Jadi ini kurang lebih 5 yang pertama. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya, kalau saya misalnya lulusan baru, apa sih yang perlu saya bekali diri saya? 3 kompetensi ini menjadi sangat penting, sangat vital. Yang pertama itu adalah interpersonal, bagaimana bekerja dengan orang lain. Kemudian pilar yang kedua kita bicara innovation dan creativity. Dan yang ketiga digital kompetensi cluster, bagaimana kita menggunakan dan mengoperasikan teknologi. Dan kemudian ditutup dengan atapnya sebagai analogi itu adalah business skill dan industry specialized skill. Jadi ini sangat penting, saling mendukung satu sama lain. Nah, kita sering lihat misalnya ada orang yang innovation, creativity, kompetensinya ada, kemudian sangat jago menggunakan teknologi, bisnis skill-nya juga luar biasa, sangat paham tentang industrinya, tapi dia tidak bisa bekerja bersama dalam tim. Jadi kalau teman-teman gunakan analogi ini, hanya ada 2 pilar, kemudian atapnya di atas, tetapi tidak ada pilar interpersonal. Apa yang terjadi, rumahnya akan runtuh, karirnya akan runtuh. Jadi intinya keempat ini harus seimbang. Nah, teman-teman nanti seiring dengan perjalanan waktu akan terus bergeser spektrumnya. Ketika masih di level supervisory, technical skill yang dibutuhkan yang paling banyak. Ketika teman-teman naik ke posisi middle management, misalnya director, VP, EVP, mulai nih berimbang. Technical skill-nya semakin berkurang, people skill tetap dibutuhkan, strategiknya mulai ada. Dan ketika teman-teman berada di posisi top manajemen, technical skill berkurang, people skill tetap ada, strategik yang akan bertambah besar. Jadi skill ini terus akan bertumbuh, akan menyesuaikan dengan posisi teman-teman. Nah, tapi sedikit tips ketika teman-teman ingin memulai karir. Jadi kalau saya ambil ada grafik, ini ada 2 sumbu. Jadi sumbu Y atau sumbu yang horizontal berbicara tentang kelebaran atau banyaknya pengetahuan. Kemudian yang vertikal atau yang sumbu X ini berbicara tentang kedalaman. Nah, di situ dia membagi, ada yang namanya generalis. Jadi generalis itu paham banyak disiplin, tetapi tidak ada yang dalam. Ada juga yang spesialis. Dia sangat dalam di satu keterampilan, tetapi dia tidak punya pemahaman di skill set yang luas. Nah, kemudian dia menyarankan, si David Gass ini menyarankan, jadilah orang yang T-shape. Jadi punya kedalaman untuk satu topik, tapi punya pengetahuan yang luas untuk disiplin yang lain. Jadi kalau diambil contoh, misalnya warna-warna ini adalah disiplin A, disiplin B, disiplin C, disiplin D, dan seterusnya. Nah, teman-teman tajam di satu disiplin, tapi tahu disiplin yang lain, tetapi mungkin ketika baru di awal hanya tahu kulitnya. Nah, ini yang ketika teman-teman menjadi orang-orang yang T-shape, kenapa sih? Apa sih manfaatnya? Teman-teman satu akan memiliki perspektif yang lebih komprehensif. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman dikasih tugas dan bisa melihat interkoneksi, teman-teman akan menjadi kolaborator yang baik. Dan yang ketiga, teman-teman akan lebih berempati. Karena teman-teman akan tahu fungsi yang lain itu seperti apa sih kerjanya. Teman-teman bisa menjadi yang namanya paint drip model. Jadi seperti cat tumpah. Jadi kalau ini hanya ada satu yang turun ke bawah, nanti seiring waktu teman-teman bisa menambah nih. Jadi misalnya yang merahnya turun lagi sampai dengan setengahnya. Yang orange turun lagi 3/4, yang biru turun 1/4. Jadi teman-teman terus berkembang, kedalamannya ada, kemudian lebar pengetahuannya juga ada. Bagaimana caranya untuk menjadi T-shape people, dan bagaimana untuk mengembangkan kompetensi cluster? Sederhana aja, belajar terus, rasakan terus, dialami secara langsung. Nah, ini saya suka kutipan dari Peter Drucker. Jadi dia bilang, keterampilan yang paling penting di abad 21 itu adalah keterampilan mempelajari keterampilan baru. Karena semuanya akan usang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi kalau teman-teman tanya, saya harus bekali dengan keterampilan apa? Jawabannya lah keterampilan mempelajari keterampilan baru.
Oke, ini saya ambil satu analogi dari buku Stephen R. Covey. Dia bilang sharpening the saw atau mengasah gergaji. Ada analoginya, ada dua orang, ada si A dan si B. Disuruh untuk memotong kayu misalnya, diberikan tools yang sama, gergaji dan batu asah. Kemudian si A, dia bekerja nih, 10 menit pertama, dia bisa menghasilkan 10 potongan. Kemudian 10 menit kedua, tetap 10 potongan. Nah, kemudian 10 menit berikutnya mulai berkurang nih, karena gergajinya sudah sedikit tumpul. Sudah tidak 10 lagi kuantitasnya. Terus, sehingga sampai dengan 1 jam, dia kurang lebih menghasilkan 35 potongan. Nah, kemudian si B, dengan tools yang sama, dengan peralatan yang sama, 10 menit pertama, hasilnya sama, 10 potongan, tapi apa yang dilakukan oleh si B, dia istirahat sejenak. Dia tidak menggergaji, dia tidak memotong sesuatu, tapi dia mengasah batunya. Apa yang terjadi? 10 menit berikutnya, kuantitas yang dihasilkan itu sama dengan 10 menit pertama. Sama tajamnya. Sama, kemudian setelah 10 menit dia istirahat lagi, diasah lagi, potong lagi, asah lagi, potong lagi, asah lagi, potong lagi. Dalam waktu yang sama, dengan peralatan yang sama, tetapi hasil yang diproduksi berbeda. Si B bisa menghasilkan hampir 50, sementara si A hanya 35. Nah, ini yang kemudian dikatakan oleh Albert Einstein, ini kegilaan. Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama, tetapi kita mengharapkan hasil yang berbeda. Itu dianalogikan dengan kita mengevaluasi diri. Kira-kira, saya lemahnya di mana, saya harus belajar. Jadi itu adalah evaluasi dan belajar. Kita memang tidak melangkah, tapi kemudian ketika kita melangkah, kita bisa melangkah dengan lebih cepat. Jadi mundur 1 langkah untuk maju 3 langkah atau 4 langkah. Kemudian masuk ke agenda tentang belajar secara efektif. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang suka menjadi isu. Kalau teman-teman kita semua ketika dari SD sampai kuliah, kadang-kadang kita belajar itu bukan karena kita ingin belajar. Kita belajar karena kita ingin lulus. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Nah, jadi ini dari School of Future, jadi tidak hanya berbicara konten ya. Tadi saya sampaikan inovasi, teknologi, interpersonal, tetapi juga experiencing juga penting, bagaimananya juga penting. Dulu kita belajarnya standarisasi, ke depan bagaimana kita belajarnya personalized dan self-paced learning. Yang dulu mungkin eksklusif, nantinya menjadi inklusif. Yang dulu misalnya proses-based, nanti menjadi problem-based. Yang dulu misalnya tersegmentasi, selesai, sekarang lifelong, terus belajar. Jadi kita tidak hanya belajar konten, tetapi juga konteks dan bagaimana. Jadi bagaimana cara efektif, ini yang harus sebenarnya yang kita miliki. Karena skill mempelajari keterampilan baru, itu adalah proses berbicara tentang learn dan atau relearn dan atau unlearn. Kita belajar, kita menghapus pembelajaran, kita mengisi pembelajaran lagi. Mungkin ada beberapa mental tools tentang belajar dan thinking yang harus kita pahami. Nah, yang pertama itu ada yang namanya brain training. Jadi setiap kita belajar hal yang baru, sel-sel di dalam otak kita, saya bukan lulusan biologi ya, akan membentuk koneksi, yang dimana itu disebut dengan sinapsis. Jadi semakin kuat sinapsis, semakin mudah kita untuk mengingat sesuatu. Dan kemudian dikatakan bahwa otak kita itu seperti otot, jadi harus terus dilatih dan harus terus diulang. Kemudian yang kedua, bahwa belajar yang baik itu membutuhkan feedback, supaya kita tahu di mana sih kurang kita, di mana salah kita. Nah, di situ belajar kita bisa lebih efektif. Dan yang ketiga, nah ini yang paling berat, tentang procrastination atau suka menunda-nunda. Ya kan, siapa dari kita yang suka menunda? Semua. Kita semua gitu. Kita semua, ya kan? Ya ini adalah hidup yang indah gitu ya. Tetapi kadang-kadang jurang procrastination itu jauh lebih besar. Jadi dari studi yang dibaca, ketika kita belajar sesuatu, itu akan mengaktifasi area di otak kita yang kemudian diasosiasikan dengan derita, dengan sakit, karena tidak mudah. Nah, bagaimana kemudian otak kita itu melahirkan negativitas. Intinya kita tidak mau melakukan sesuatu yang tidak kita sukai. Dari research ada 2 orang, dia mengatakan bahwa sebenarnya procrastination itu adalah isu dengan mengatur emosi kita. Nah, ini kemudian diperkuat oleh studi dari salah satu universitas di Ohio. Dia membagi ada 2 grup untuk mengerjakan puzzle. Nah, grup 1, sebelum mereka melakukan puzzle, itu mereka disuruh untuk membaca cerita yang sedih. Kemudian baru mereka mengerjakan puzzle. Apa yang terjadi?
ternyata kecenderungan untuk melakukan penundaan itu lebih besar. Kenapa? Karena mereka mencari sesuatu untuk mengubah mindset mereka dari negatif tadi untuk bisa positif dulu. Nah, sementara grup kedua yang tidak diharuskan membaca cerita sedih, mereka relatif bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Nah, jadi procrastination itu berhubungan dengan emosi kita. Jadi kalau teman-teman yang masih suka menunda, bukan masalah time management, tapi bagaimana kita bisa mengatur emosi kita. Bagaimana solusinya? Nah, ini katanya tidak ada solusi yang singkat, tidak ada solusi yang instan. Intinya, atur emosi kita dan just do it, lakukan saja. Jadi kita harus mengorbankan positivitas jangka pendek demi positivitas jangka panjang. Ketika teman-teman mau just do it, itu start small, mulai dengan yang paling ringan. Nah, baru kemudian nanti teman-teman bisa berkembang. Ada banyak sekali methods untuk avoid procrastination ya. Kemudian ada yang namanya active passive learning. Jadi kalau passive itu bicara auditory visual, retention bagaimana sebuah knowledge atau sebuah informasi itu menempel. Itu kalau kita hanya passive learning itu hanya 30%. Sementara kalau kita active learning, kita terlibat diskusi, kita melakukan, kita mengajar, itu lebih besar. Dan juga yang penting adalah motivasi. Di beberapa buku, ada Daniel Pink juga, Drive. Motivasi itu ada yang namanya intrinsic, ada yang extrinsic. Ada yang motivasi dari dalam, ada motivasi dari luar. Misalnya motivasi dari luar, kita melakukan A karena iming-iming promosi, gaji naik, bonus, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada motivasi dari dalam, kita melakukan ini karena ada kesenangan dalam diri, karena kita merasa kebutuhan untuk growth. Nah, ketika teman-teman mau belajar, penting memiliki intrinsic motivation. Penting untuk punya goal. Dan goal itu penting untuk memiliki SMART goal. Ini banyak rasanya di artikel membuat goal yang SMART, specific, measurable, dapat diukur, dapat diraih, kemudian realistik untuk kemampuan teman-teman, dan juga ada waktunya. Jadi ada 4 pilar. Pilar pertama itu adalah mindset game. Ketika teman-teman mau mulai belajar, teman-teman harus mengatur mindset. Karena pada akhirnya ini tentang permainan mindset. Ada yang namanya growth mindset, ada yang namanya fixed mindset. Jadi growth mindset ini adalah sebuah keyakinan bahwa keterampilan kita, intelijensia kita itu dapat bertumbuh. Nah, di mana ini juga implikasinya kepada locus of control. Orang-orang yang punya strong internal locus of control, dia akan menyalahkan diri dia untuk kegagalan dia. Sementara orang-orang yang punya weak internal locus of control, dia akan menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan untuk kegagalan. Kemudian pilar yang kedua, happiness factor. Untuk kita menikmati pembelajaran, kita harus gembira. Tadi sempat ngobrol sama Ibu Natalia sebelum mulai, kita harus gembira ya. Jadi gembira itu penting. Teman-teman kalau belajar nggak gembira, apa yang terjadi? Teman-teman akan terus menunda. Kemudian yang ketiga, trunk based knowledge. Trunk itu batang utama. Jadi ketika teman-teman mau belajar, itu start with fundamental. Belajar dari batangnya dulu, dari hal-hal yang pokok. Baru kemudian nanti bercabang. Dan yang keempat, bagaimana belajar itu harus efektif. Jadi efisiensi trumps greed. Bukan Donald Trump ya. Trump di sini artinya beat. Jadi mengalahkan kegigihan. Karena kadang-kadang kita suka bilang, aduh, saya sibuk, saya nggak bisa, saya sibuk. Kadang-kadang pertanyaan, kita sibuk, tapi efektif nggak? Itu digambarkan pada ilustrasi ini. Kadang-kadang kita mendorong benda gitu, kita terlalu sibuk, sebenarnya ada solusi lain yang lebih efektif. Tekniknya seperti apa itu ada banyak sebenarnya. Mungkin ada puluhan, ada ratusan. Mungkin saya akan angkat beberapa teknik yang menarik, yang saya sendiri sering lakukan. Jadi ketika kita sudah punya pilar 4 tadi, nah kita bisa menggunakan teknik yang paling cocok untuk kita. Kita juga bisa menggabung. Nah, teknik yang pertama itu ada Pomodoro teknik. Intinya ini sebuah metode atau sebuah teknik menjaga kita tetap fokus. Nah, intinya stepnya kita pilih sebuah pekerjaan, kemudian kita set waktu 25 menit, kita fokus di 25 menit itu, setelah itu kita break 5 menit. Nah, ini disebut dengan satu sesi Pomodoro. Jangan Podomoro ya, suka kebalik-balik nih Agung Podomoro. Nah, setiap 4 sesi Pomodoro, baru kemudian teman-teman mengambil sesi istirahat yang lebih panjang. Atau yang kedua ada yang namanya space repetition. Jadi space itu berjarak misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini belajar sesuatu nih, kedalaman atau pemahamannya tinggi nih, retentionnya tinggi. Tetapi seiring dengan waktu, ilmu tadi mulai menguap nih. Forgetting curve-nya mulai ada nih. Turun terus. Nah, kemudian bagaimana space repetition ketika di hari tertentu teman-teman belajar lagi, review lagi, atau belajar lagi. Nah, kemudian terus berjalan waktu, katakanlah di hari pertama belajar, hari kedua belajar misalnya, udah mulai hampir lupa, hari ke-7 belajar lagi.
Kemudian ada juga yang namanya deliberate practice, jadi latihan yang memang disengaja disiapkan. Jadi kadang-kadang ada yang namanya naive practice, ada yang namanya deliberate practice. Kadang-kadang kita hanya practice, tapi kita tidak melakukan deliberate practice. Jadi kita hanya melakukan pelatihan, tapi kita tidak melakukan yang pelatihan yang baik. Atau ada juga Feynman Technique. Nah, ini sederhana, teman-teman ambil sebuah topik, kemudian pelajari, kemudian masuk ke step 2, teman-teman ceritakan kepada orang lain. Menarik kalau diceritakan ke anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena mereka suka bertanya, kenapa ya itu ya? Kenapa ya ini ya? Kenapa ya itu? Nah, dari situ kemudian teman-teman tahu, oh, gap belajar saya sudah seperti apa ya? Apa hal-hal yang tidak saya ketahui? Ketika teman-teman sudah identify, kemudian ulangi lagi, dan seterusnya. Atau ada yang ke-5, ada chunking the subject, mungkin kita bisa skip ya. Ada deep work dan sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya. Intinya ketika teman-teman sudah punya 4 pilar tadi, penting untuk memilih teknik belajar yang tepat untuk teman-teman. Dan ini dari Bersin, intinya dia punya namanya continuous learning approach. Intinya kita tuh bisa belajar dari berbagai pendekatan. Dia bagi 4, ada yang namanya environment, exposure, experience, education. Nah, intinya kenapa sih kita perlu terus belajar? Ini ada 6 alasan. Yang pertama, supaya teman-teman tetap relevan. Dan yang kedua yang paling penting, kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Yang ketiga, bisa boost profile. Keempat, lebih confidence. Kelima, memercikan ide baru. Dan yang keenam, mengubah perspektif teman-teman. Inilah kemudian kenapa kita perlu terus belajar. Dan metode online ini sebagai salah satu pilihan. Tipenya pun banyak. Ada yang namanya asynchronous. Asynchronous ini belajar online yang tidak real time. Misalnya di Udemy, di Masterclass. Atau ada yang kedua, kita belajar synchronous. Itu lifetime atau real time. Seperti misalnya ada live webinar ini, atau bisa juga hybrid. Atau misalnya kita bagi berdasarkan platform, atau misalnya kita bagi berdasarkan segmentasi. Ada self-education, ada untuk online, ada profesional, ada K12. Nah, ketika pandemi memang loncatan besar untuk online learning, ini beberapa impact-nya. Nah, di Udemy sendiri, growth-nya 425% ketika adanya lockdown secara global. Nah, ini bahkan sebuah survei dari McKinsey Consumer Pulse, dia mengatakan bahwa remote learning itu menjadi accelerated shift. Jadi growth-nya tinggi ketika pandemi, dan intention atau intensi orang untuk menggunakannya juga tetap tinggi. Nah, apa sih positif dan negatifnya untuk belajar online? Nah, ini positifnya, convenience, nyaman. Teman-teman bisa belajar 24 jam, bisa belajar dimanapun, dan juga menawarkan fleksibilitas penuh. Kemudian juga memberikan kesetaraan, teman-teman bisa menghabiskan waktu lebih lama untuk topik tertentu. Nah, tetapi ada trade-off-nya. Karena untuk belajar online itu perlu komitmen tinggi. Yang kedua, perlu inisiatif untuk belajar sendiri, untuk self-assessment, karena tidak ada misalnya real-time interaction. Tidak bisa belajar rame-rame, ya kan? Untuk melakukan eksperimentasi juga sendiri, atau mentoring juga sendiri, kecuali teman-teman punya mentor khusus. Dan bagaimana teman-teman penting untuk memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi ini trade-off-nya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan manfaat ini yang harus disiapkan. Bagaimana mengadopsi untuk pertama kali, ini beberapa steps, dimulai dengan mindset kita tadi, growth mindset, kemudian pilih metode yang tepat, apakah synchronous, asynchronous, atau hybrid, kemudian siapkan lingkungan yang mendukung, dan siapkan tools yang tepat, kemudian mulai dengan yang small, dan mulai tadi dengan teknik yang tepat. Bagaimana belajar memaksimalkan dari Udemy misalnya, ini ada 5 cara, dimulai dengan set goal, kemudian cari topik yang tepat, bagaimana kemudian manage waktu, memaksimalkan fitur di dalam platform, dan juga practice dan apply dari apa yang teman-teman pelajari. Jadi intinya, equip yourself with the right competency and skill, kemudian start dengan T-shape model, dan jadilah lifelong learning, dan pilih metode yang tepat untuk belajar. Intinya jangan seperti kodok panggang, ini ada sindrom boiling frog. Kodok itu ketika dia dimasukkan ke dalam tungku yang sudah panas, dia akan langsung loncat. Tetapi kalau kodok dimasukkan ke dalam tungku yang belum panas, kemudian tungkunya dipanaskan perlahan-lahan, nah ketika si airnya sudah panas, si kodok tadi dia lupa, dia sudah terlalu capek untuk loncat. Akhirnya dia gagal untuk loncat dan dia terpanggang. Nah ini yang kemudian kita tidak harapkan. Jadi kurang lebih itu, keep learning dan mari melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti silakan teman-teman bisa rewind lagi. Intinya terus belajar. Jadi jangan pernah stop belajar. Intinya jadilah orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebih itu. Jadi semoga berguna. Terima kasih juga kepada panitia.
Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat.